Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Bitok Parinding, tingkat 1 semester 1, Prodi D3 Keperawatan Merauke, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita masuk di sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawaan nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan terdiri atas kedua ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Baik, kita masuk pada sistem perkemihan yang pertama, yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal dibungkus oleh simpai jaringan fibrosa yang tipis. Pada sisi medial terdapat cekungan, dikenal sebagai hilus, yang merupakan tempat keluar masuk pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengisi hilus ginjal, dikenal sebagai piala ginjal. Pelvis renalis akan terbagi lagi menjadi mangkuk besar dan kecil yang disebut calyx mayor atau 2 buah dan calyx minor 8-12 buah. Setiap calyx minor meliputi tonjolan jaringan ginjal berbentuk kerucut yang disebut papila ginjal. Pada potongan vertikal ginjal tampak bahwa tiap papila merupakan puncak daerah piramid yang meluas dari hilus menuju ke kapsula. Pada papila ini bermuara 10-25 buah ductus colligens. Satu piramid dengan bagian korteks yang melingkupinya dianggap sebagai satu lobus ginjal. Secara histolis, ginjal terbungkus dalam kapsul atau simpai jaringan lemak dan simpai jaringan ikat kolagen. Organ ini terdiri atas bagian korteks dan medula yang satu sama lain tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke korteks dan ada bagian korteks yang masuk ke medula. Kemudian fungsi dari ginjal. Yang pertama, membuang bahan sisa terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin yang dihasilkan dari metabolisme makanan oleh tubuh, bahan asing dan produk sisa. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, menghasilkan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Yang kelima, menghasilkan eritropoietin yang mempunyai peran dalam proses pembentukan eritrosit di sum tulang. Yang keenam, produksi dan ekskresi urin. Selanjutnya, kita masuk pada sistem perkemihan yang kedua, yaitu ureter. Secara histolik, ureter terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan adventitia. Lapisan mukosa terdiri atas epitel transisional yang dikosongkan oleh lamina propria.
Epitel transisional ini terdiri atas 4-5 lapisan sel. Sel permukaan bervariasi dalam hal bentuk mulai dari kuboid atau bila kandung kemih kosong atau tidak teregang, sampai gepeng. Bila kandung kemih dalam keadaan penuh atau teregang, sel-sel permukaan ini mempunyai batas konveks atau cekung pada lumen dan dapat berinti dua. Sel-sel permukaan ini dikenal sebagai sel payung. Lamina propria terdiri atas jaringan fibrosa yang relatif padat dengan banyak serat elastin. Lumen pada potongan melintang tampak berbentuk bintang yang disebabkan adanya lipatan mukosa yang memanjang. Lipatan ini terjadi akibat longgarnya lapisan luar lamina propria. Adanya jaringan elastin dan muskularis. Lipatan ini akan menghilang bila ureter diregangkan. Lapisan muskularisnya terdiri atas serat otot polos longitudinal di sebelah dalam dan sirkular di sebelah luar, atau berlawanan dengan susunan otot polos di saluran cerna. Lapisan adventisia atau seroso terdiri atas lapisan jaringan ikat fibrosatin. Fungsi ureter sendiri adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Bila ada batu, saluran ini akan menggesek lapisan mukosa dan merangsang reseptor saraf sensoris sehingga akan timbul rasa nyeri yang amat sangat dan menyebabkan penderita batu ureter akan berguling-gulung. Keadaan ini dikenal sebagai kolik ureter. Kita masuk pada sistem perkemihan selanjutnya, yaitu kandung kemih. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muskularis, dan serosa atau adventisia. Mukosanya dilapisi oleh epitel transisional yang lebih tebal dibandingkan ureter, atau terdiri atas 6-8 lapisan sel dengan jaringan ikat longgar yang membentuk lamina propria di bawahnya. Tunika muskularisnya terdiri atas berkas-berkas serat otot polos yang tersusun berlapis-lapis yang arahnya tampak tak membentuk aturan tertentu. Di antara berkas-berkas ini terdapat jaringan ikat longgar. Tunika adventisianya terdiri atas jaringan fibroelastik. Fungsi kandung kemih adalah menampung urin yang akan keluar ke dunia luar melalui uretra. Selanjutnya kita masuk pada sistem perkemihan, yaitu uretra. Panjang uretra pria antara 15-20 cm dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, pars prostatica, yaitu bagian uretra mulai dari muara uretra pada kandung kemih hingga bagian yang menembus kelenjar prostat. Pada bagian ini bermuara 2 saluran, yaitu ductus ejaculatorius dan saluran keluar kelenjar prostat. Bagian yang kedua, pars membranacea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. Yang bagian yang ketiga, pars cavernosa atau spongiosa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada glans penis. Epitel uretra bervariasi dari
transitional di uretra, pars prostatica. Lalu pada bagian lain berubah menjadi epitel berlapis atau bertingkat, silindris, dan akhirnya epitel gepeng berlapis pada ujung uretra, pars cavernosa yang melebar, yaitu di fossa navcularis. Terdapat sedikit sel goblet menghasilkan mukus. Di bawah epitel terdapat lamina propria, terdiri atas jaringan ikat fibroelastis longgar. Dan juga pada wanita uretra jauh lebih pendek karena hanya 4 cm panjangnya. Epitelnya bervariasi dari transisional di dekat muara kandung kemih, lalu berlapis silindris atau bertingkat, hingga berlapis gepeng di bagian ujungnya. Muskularisnya terdiri atas 2 lapisan otot polos tersusun serupa dengan ureter.